Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita online Sunday Service lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Temanya adalah mencintai, mempersembahkan, dan melayani Tuhan, Integrated Parts bagian kedua. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama dari kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan
yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga kita ambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari saya ajak jemaat yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini lewat lembaga Anthony Chang Ministry International. Dimanapun jemaat berada, saya ajak mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, memakai hamba-Mu ini, supaya bisa menguraikan firman Tuhan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan umat, supaya setiap kami, ya Tuhan, iman kami bertumbuh dengan baik, baik kami sebagai hamba-hamba Tuhan, melayani dengan seperti apa yang Tuhan ajar, dan kami sebagai jemaat untuk turut akan firman Tuhan.
Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Firman-Mu berbicara. Hati kami, iman kami, pikiran kami, seluruh keberadaan diri kami letakkan di bawah salib Tuhan untuk disucikan, dikuduskan, dilayakkan, boleh menerima sabda Tuhan. Kami siap menerima firman. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Saudara-saudaraku, hari ini online Sunday Service lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, temanya adalah mencintai, mempersembahkan, dan melayani Tuhan, integrated parts bagian kedua. Minggu lalu bagian 1, saudaraku ya. Minggu ini bagian kedua, integrated parts-nya bagian kedua. Saudara-saudara sekalian, perlu saudara pahami, integrated parts pada hari ini, saudaraku, akan terintegrasi dengan 10 khotbah. Khotbah yang minggu lalu, yaitu mencintai, mempersembahkan, dan melayani Tuhan. 3M yang pertama, hari ini 3M kedua. Khotbah yang berikutnya 2 minggu lalu, 3D. Disertai, dipelihara, dan diberkati Tuhan. Sudah 2 khotbah, saudaraku. Kemudian integrate dengan khotbah tahun lalu, Tuhan adalah gembalaku. Itu 4 khotbah. Berarti sudah 6 khotbah, saudara sekalian. Lalu integrate dengan 3 khotbah, judulnya adalah kesombongan rohani, kecerdasan rohani, spiritual quotient, dan juga kepekaan rohani. Jadi saudara sekalian, dengan khotbah hari ini, kita integrate 10 khotbah yang sudah dikhotbahkan lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Oke jemaat, sekarang kita lanjut. Perlu menyimak dengan teliti. Karena ini adalah khotbah integrasi, saudaraku. Perlu suatu kemampuan, konsentrasi untuk memahami bagian-bagian yang tepat, untuk ingat kembali khotbah-khotbah lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, sehingga saudara melihat berbagai kaitannya firman Tuhan itu satu dengan yang lain. Baik, kita lanjut. Jemaat sekalian, mengapa harus ada tema mencintai, mempersembahkan, dan melayani Tuhan, integrated parts-nya bagian kedua? Jadi integrated parts bagian kedua ini, saudaraku, mengapa harus ada? Saudara-saudara sekalian, setelah minggu lalu kita khotbah 3M yang pertama, ini pasti 3M yang kedua. Kita khotbah 3M yang pertama dan 3D 2 minggu lalu, respon jemaat menjadi besar. Dan disinilah muncul, kalau tidak khotbah seperti ini, jemaat tidak bereaksi. Kalau sudah khotbah seperti tanpa jemaat sadari atau jemaat ingin berkonsultasi, ingin konseling, ingin menyatakan sesuatu lewat WhatsApp, muncullah beberapa WhatsApp, saudara sekalian. Saya menarik beberapa kesimpulan sehingga harus ada integrated parts bagian kedua, mencintai, mempersembahkan, dan melayani Tuhan. WhatsApp jemaat itu seperti apa, Pak Pendeta? Saudara-saudara menyimak. Ada jemaat kirim WhatsApp bicaranya seperti ini. Setelah mendengar Pak Pendeta khotbah tentang 3D, disertai, dipelihara, dan diberkati, tentang 3M minggu lalu, mencintai, mempersembahkan, dan melayani Tuhan. Jujur Pak Pendeta, dalam diri saya ini, saya mengalami kepahitan dengan Tuhan. Mengapa mengalami kepahitan dengan Tuhan? Karena Pak Pendeta, saya pernah diajar oleh hamba Tuhan memberikan persembahan yang besar dengan janji-janji Tuhan, saya akan diberkati besar. Tapi kenyataannya ketika saya memberikan harta yang banyak untuk gereja, untuk hamba Tuhan, sampai hari ini saya tidak mendapatkan apa yang dijanjikannya. Bahkan saya hari ini merasa apa yang saya miliki itu berkurang drastis. Maka saya mulai merasakan saya kepahitan dengan Tuhan, Pak Pendeta. Kenapa Tuhan tidak kasih? Kan saya sudah mempersembahkan lebih. Kenapa janji Tuhan tidak ditepati?
Itu loh jemaat. Yang jemaat sharingkan lewat WhatsApp. Saya kepahitan sama Tuhan, Pak. Saya kecewa sama Tuhan, Pak. Satu ya. Yang kedua, saudara sekalian, dari jemaat yang kirim WhatsApp itu, saya menarik suatu pengertian, saudaraku. Jemaat itu mengalami ketakutan tanda kutip. Apa itu Pak Pendeta ketakutannya? Jemaat itu mengalami ketakutan tanda kutip. Yang pertama, jemaat itu menjadi takut kalau mengalami kemalangan, mengalami malapetaka, mengalami pailit atau bencana dalam hidupnya, keluarganya, kehidupannya, jadi takut. Jangan-jangan saya tidak kasih persembahan. Jemaat jadi begitu. Saya jadi takut, Pak. Saya jadi takut apa-apa yang terjadi pada keluarga saya, langsung kita referring ke, kita udah kasih persembahan belum? Kita udah. Jadi dalam hidup kami ini, Pak Pendeta, kami itu dihantui oleh ketakutan kalau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, udah kasih persembahan belum? Jadi cara berpikir kami sudah seperti itu. Karena bisa begini, Pak Pendeta. Ada juga kembali kami juga mengalami ketakutan tanda kutip adalah tentang persembahan dan pelayanan. Sepertinya kalau kami ketemu pendeta, kami merasa berdosa karena tidak melayani. Kalau ketemu pendeta tentang persembahan, kami menjadi ketakutan, Pak Pendeta. Sorry to say, Pak Pendeta, jujur aja. Ketemu pendeta, jangankan ketemu, Pak. Di telepon aja kami sudah takut, Pak. Karena pasti bicara persembahan. Jadi bagi kami sekarang ketakutan tanda kutip itu, kami melihat bertemu pendeta atau ditelepon pendeta, kami tak ketakutan, Pak. Pendeta itu sudah seperti debt collector, Pak. Kami takut, Pak. Nah, ini yang terjadi dalam umat, jemaat sekalian. Mengapa ini bisa terjadi? Hari ini saya mau integrate khotbahnya. Jemaat perlu memperhatikan, menyimak. That is the problem. The real problem in Christian society. Dalam Christian society, Kristen kita, saudaraku. Ini yang sedang terjadi di kekristenan zaman sekarang. Oke, jemaat, kita lanjut. Perhatikan pelan-pelan. Saya mulai integrate, saudaraku ya. Perhatikan pelan-pelan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jemaat sekalian, 3M khotbah hari ini, 3M khotbah hari ini, dia bergerak kedua arah. Oke, perhatikan ya, butuh konsentrasi jemaat. 3M, mencintai, mempersembahkan, dan melayani Tuhan. Untuk khotbah hari ini, integrated parts, bagian kedua, dia bergerak kedua arah. Arah pertama, kepada hamba-hamba Tuhan. Arah kedua, kepada jemaat. Jemaat tangkap ya, simak jemaat sekalian itu. Nah, sekarang kita perhatikan. Mengapa terjadi keluhan jemaat seperti itu? Kepahitan dengan Tuhan dan timbul ketakutan-ketakutan tanda kutip tentang persembahan, tentang kemalangan, bencana dalam hidup, bahkan tentang takutnya ketemu pendeta. Mengapa? Saudara-saudara sekalian, dalam pemahaman 3M khotbah hari ini, 3M itu tadi bermuara kedua arah, saudaraku ya. Sekarang perhatikan lapisan-lapisannya, jemaat sekalian. Lapisan pertama, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Oke? Lapisan kedua, hamba-hamba Tuhan. Lapisan ketiga, jemaat Tuhan. 3 lapis, saudaraku ya. 3 saf. Yesus Kristus gembala yang baik, hamba-hamba Tuhan di lapisan kedua, lapisan ketiga, jemaat Tuhan. Oke? Nah, sekarang pertanyaan tadi. Mengapa jemaat mengalami kepahitan dengan Tuhan? Mengapa jemaat timbul ketakutan tentang persembahan, ketakutan tentang bertemu atau diteleponi pendeta? Saudara sekalian, pasti sesuatu sudah terjadi dalam hubungan antara jemaat dengan hamba Tuhan. Tidak mungkin jemaat itu salah mengerti tentang Tuhan Yesus. Tidak mungkin. Gembala yang ada di lapisan pertama dengan jemaat itu, saudaraku, tidak mungkin Yesus Kristus menghadir sesuatu yang keliru. Masalah problemnya pasti ada di lapisan kedua, hamba-hamba Tuhan itu. Oke? Jelas, saudara sekalian ya. Jadi jemaat mengalami kepahitan dengan Tuhan. Jemaat mengalami ketakutan tanda kutip. Faktor penyebabnya
ada di lapisan kedua. Lapisan satu tidak mungkin. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Lapisan kedua itu hamba-hamba Tuhan. Nah, saudaraku, kita lanjut. Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan tertentu sehingga menciptakan ketakutan di hati umat dan menciptakan kepahitan umat terhadap Tuhan? Apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan di lapisan kedua itu? Jemaat, perhatikan. Yang terjadi pada lapisan kedua, hamba-hamba Tuhan itu, saudara sekalian, yang mereka lah yang menyebabkan jemaat seperti itu problemnya. Penyebabnya dari hamba Tuhan itu ada dua. Satu, possibility adalah hamba-hamba Tuhan itu salah mengerti Alkitab. Bisa, jemaat sekalian. Possibility kedua adalah, saudara sekalian, hamba-hamba Tuhan itu melakukan tindakan eksploitasi jemaat. Eksploitasi jemaat. Eksploitasi dalam kamus besar bahasa Indonesia, saudara sekalian. Eksploitasi itu artinya memanfaatkan seseorang atau sekelompok orang untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya eksploitasi. Jadi kita pakai istilah itu. Possibility yang kedua adalah hamba-hamba Tuhan itu melakukan eksploitasi umat. Bagaimana caranya, Pak Pendeta? Eksploitasi umat itu, saudara sekalian, itu sudah disengaja, dirancang, dan diterapkan. Tadi possibility pertama, saudaraku, salah ngerti Alkitab. Oke. Possibility kedua ini sangat besar, yaitu bukan salah ngerti Alkitab, tapi sengaja mengeksploitasi umat, sengaja direncanakan dan diterapkan kepada umat. Eksploitasi umat. Caranya bagaimana, Pak Pendeta? Saudara perhatikan penjelasan ini. Pakai 3 cara. Saya pakai 3 istilah, saudara sekalian. Cara pertama, dengan menggunakan kata-kata yang ada di Alkitab, yaitu janji-janji Tuhan. Saudara perhatikan penjelasan saya. Janji-janji Tuhan. Jadi saudara perhatikan pendeta-pendeta seperti itu, ketika mereka berkhotbah, saudara sekalian, yang ditampilkan dulu janji-janji Tuhannya. Perhatikan, saya praktekkan. Jemaat sekalian, janji Tuhan ya dan amin. Jemaat menggelegar, amin, amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi, amin. Nah, saudara sekalian perhatikan. Ketika mereka meneriakkan janji Tuhan, jemaat amin, udah oke. Masuklah kalimat-kalimat eksploitatif mereka, saudara sekalian. Tapi janji Tuhan itu tidak dilanjutkan, saudaraku. Hanya sampai sebatas itu. Hanya untuk menciptakan emosional jemaat, sehingga jemaat, iya ya, apa ini? Begitu, saudaraku. Kenapa tidak dilanjutkan? Saudara perhatikan, saya menjelaskan. Janji Tuhan pasti digenapi. Minta apa saja dalam nama Tuhan Yesus, pasti engkau akan menerimanya. Amin. Semua teriak amin, dilakukan dengan puji-pujian. Jemaat sudah terbakar emosinya, saudara sekalian. Rohnya sudah menyala. Tunggu dulu. Harus diterusin, saudaraku. Minta apa saja dalam namaku, kata Tuhan. Janji Tuhan, amin. Lanjut. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun diminta Tuhan kasih, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus artinya sesuai nggak dengan apa yang Tuhan mau? Ayo kita ambil contoh yuk. Saya pakai Presiden Ronald Reagan. Presiden zaman dulu, Presiden Amerika. Contoh ya, saudaraku ya. Kita tulis sesuatu dalam surat, ya. Yang setuju itu Ronald Reagan. Kan begitu, saudaraku ya. Tahu penawaran sesuatu kepada Amerika. Yang setuju Ronald Reagan. Ronald Reagan tanda tangan nggak? Tidak bisa hanya pakai nama Ronald Reagan loh. Harus Ronald Reagan tanda tangan. Kalau Ronald Reagan tanda tangan, itu artinya dia setuju. Dia sudah oke, baru dijalankan begitu. Nah, sementara kita, janji Tuhan, amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus harus lanjut. Lihat Alkitab, jangan hanya janji Tuhan, amin. Lihat Alkitab, harus lanjutin. Janji Tuhan itu lanjutnya apa? Lihat, saya jelasin. Tuhan Yesus mengatakan, minta apa saja dalam namaku, kamu pasti akan dapat menerimanya. Jangan lupa loh, ada bagian kitab yang lain, Tuhan minta kepada Bapa di sorga, singkirkan cawan pahit daripadaku,
Tuhan minta, nggak dapat. Jadi jemaat pikirnya apa? Loh, dia ngajar kita minta apa saja dapat. Dia minta nggak dapat. Bunglon ini Tuhan Yesus ya. Nah, ini bahaya, saudaraku. Apa maksud Tuhan Yesus mengajarkan pada saat dia minta, singkirkan cawan pahit ini daripadaku, artinya tidak naik ke atas kayu salib? Tuhan ingin mengajarkan, kalau dalam nama Tuhan Yesus, harus kehendak Tuhan. Minta apa saja, disaring oleh kehendak Tuhan. Saya sudah khotbah ini, saudaraku. Jadi jangan hanya depannya aja. Janji Tuhan, amin, amin. Masuklah kalimat-kalimat eksploitatif. Jemaat dipengaruhi, diindoktrinasi. Di tengah-tengah tambahin lagi, amin. Janji Tuhan, amin, amin. Kasihan jemaat. Jadi ini yang diciptakan oleh hamba-hamba pun tanda kutip ini, saudaraku. Jadi disengaja, dirancang, diterapkan. Yang pertama, pakai ayat-ayat itu janji Tuhan, tapi tidak whole penjelasannya, tidak lengkap penjabarannya, dipakai setengah-setengah. Memang itu disengaja, saudara sekalian. Satu, pakai janji Tuhan ya, pakai janji Tuhan. Yang kedua, pakai nubuat. Itu sudah pasti. Saudara mau tahu nggak bahayanya ketika pendeta pada tanda kutip itu bernubuat? Jemaat sudah tidak tertarik kepada Alkitab. Jemaat disuruh baca Alkitab, tidak bergairah. Disuruh ngerti Alkitab, malas. Tunggu aja, minggu depan ini pendetanya nubuat apa? Bulan depan akan terjadi apa? Tunggu pendetanya nubuat apa? Jadi Alkitab itu sudah bergeser. Alkitab digeser dari pemahaman bersandar kepada Alkitab, hanya bersandar kepada person. Person itu pendeta yang demikian. Bahayanya nubuat itu. Jadi banyak jemaat hidupnya, saudara sekalian, bukan mau ngerti Alkitab. Pendeta ini minggu ini nubuatnya apa? Hidup dalam nubuat seperti itu. Tanda kutip itu. Dari Alkitab berpindah ke person. Bahaya, saudaraku. Ini pergeseran yang jemaat tidak sadari. Itu pakai dua cara itu. Nah, ketika memakai dua cara itu, pertama memakai janji Tuhan yang tidak dijelaskan dengan detail dan utuh kebenaran itu. Yang kedua memakai nubuat-nubuatan. Sehingga jemaat itu tertarik. Seperti terhipnotis oleh nubuat itu. Jemaat nggak mau tahu Alkitab. Pendeta nubuatnya apa? Yang ketiga, istilah ketiga saya pakai adalah UUD. Apa itu Pak Pendeta? UUD. UUD itu ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Yang seperti saya khotbahkan minggu kemarin. 3M seri pertama, saudara sekalian. Apa itu Pak Pendeta? Jemaat baik, jemaat kaya, jemaat menengah, atau jemaat miskin. Karena sudah disengaja. Ini eksploitasi umat, jemaat sekalian. Jemaat yang kaya, ketemu jemaat yang kaya, langsung keluar kalimat nubuat. Kalimat-kalimat profetik istilahnya, saudara sekalian. Tahun depan engkau akan dapat berkat besar sekali. Itu sudah, saudaraku. Ujung-ujungnya apa? Duit. Kepada jemaat yang miskin, saudara sekalian. Jemaat yang mana kemalangan, putus asa, bencana. Sama, UUD diterapkan. Karena tidak kasih persembahan, tidak kasih perpuluhan, tidak melayani, tidak bantu gereja, tidak melayani hamba-hamba Tuhan, tidak memberi persembahan. Ya, saudara sekalian, istilah UUD ini dipakai, jemaat itu disapu bersih. Baik yang kaya, yang miskin, yang sukses, yang tidak sukses, yang kena bencana, semua disapu bersih pakai UUD. Susah ya, nggak kasih persembahan sih. Kaya ya, akan lebih kaya lagi loh, beri perpuluhan kepada Tuhan. Biasa-biasa saja ya, hidup tidak boleh biasa-biasa, harus luar biasa. Kasih persembahan besar, Tuhan akan memberkati engkau besar. UUD, ujung-ujung duit. Inilah 3 strategi eksploitasi umat yang dipraktekkan, disengaja, dirancang, dan diterapkan dalam kehidupan umat, saudara sekalian, zaman ini. Maka terjadilah indoktrinasi, saudaraku. Wajar kalau sudah demikian, jemaat bisa kepahitan sama Tuhan. Saya sudah kasih banyak, Pak, kok enggak diberkati? Mana janji Tuhannya yang dia dan amin itu? Malah saya lebih susah sekarang. Pak, saya jujur ketemu pendeta, saya ketakutan. Pasti bicara persembahan lagi. Apa-apa yang saya alami semua, ujungnya UUD, Pak. Selalu itu. Gak pernah masalah saya selesai. Masalah yang selesaikan adalah ketika saya kasih persembahan. Toh ujungnya persembahan juga tidak selesaikan apa-apa. Saya jadi pesimis hidup ini. Saya jadi takut, Pak.
Ada apa-apa keluarga dikit, aduh belum kasih persembahannya. Hidup ini jadi tidak enak. Jadi orang Kristen seperti diintimidasi, Pak. Jadi intimidasi. Jadi sebenarnya orang Kristen seperti mengalami ancaman tanda kutip, Pak Pendeta. Kenapa ini seperti ini, Pak? Jemaat perhatikan. Aware. Ini serius loh jemaat sekalian. Ketika jemaat sudah mengalami seperti itu, sudah terindoktrinasi dengan cara kalimat-kalimat eksploitatif dari pendeta tertentu, mereka hidup dalam ketakutan seperti itu. Maka, perhatikan, perhatikan jemaat. Ketakutan-ketakutan dan kepahitan kepada Tuhan itu, kepercayaan iman Kristen itu, saudaraku, sudah seperti, kalau sudah dieksploitasi, sudah seperti kepercayaan kepada tahyul, superstitious, saudara sekalian. Sudah seperti itu. Saya kasih contoh, ya saudaraku. Jadi Christianity itu sudah equal dengan ketahyulan. Apa itu Pak Pendeta? Saya kasih contoh. Angka 13 orang kan menganggap angka sial. Oke? Beli mobil sengaja taruh nomor 13. Kecelakaan. Mamanya ngomong, apa yang pakai 13 sih? Jadi begitu. Oke? Itu superstitious. Yang kedua, depan rumah itu ada satu pohon besar. Katanya itu ada penghuninya. Jadi setiap kali pulang harus permisi. Permisi sama penghuni itu. Nah, ada suatu hari anak kita lewat nggak permisi, pulang di rumah tiba-tiba sakit, mencret. Papanya ngomong apa? Nggak permisi sih sama pohon waktu lewat. Ini sudah superstitious. Nah, kekristen jadi begitu. Kok pelit saya Pak Pendeta? Nggak kasih persembahan sih. Kok anak saya mengalami malapetaka? Belum kasih perpuluhan. Jadi saudara sekalian, Christianity itu sudah seperti superstitious, menjadi tahyul. Jadi persembahan bukan persembahan yang sesungguhnya lagi. Ajaran Alkitab, persembahan sudah sama dengan sesajian. Sesajian jadinya. Kalau tidak kasih dalam ilmu perdukunan, okultisme, kalau tidak kasih sesajian, awas lo. Bisa terjadi apa-apa lo. Kristen jadi begitu. Takut umatnya. Takut aku, Pak. Kok ada apa-apa. Kasian bukan main. Jadi Kristennya apa, saudaraku? Ini orang-orang menciptakan eksploitasi umat itu menjadikan jemaat hidup terkukung seperti itu. Ini susah keluar loh jemaat. Karena sudah terpengaruh, sudah terindoktrinasi, penuh dengan ketakutan, kepahitan, ketakutan. Pendeta telepon takut. Ini debt collector datang. Ada apa-apa ketahuan pendeta udah kasih persembahan. Itu kata kuncinya. Seolah-olah kalau kasih persembahan semua selesai. Nggak selesai juga. Orang kaya. Pendeta bilang kok akan lebih kaya. Waktu dikatakan mana 3 bulan Bapak Pendeta berbuat saya akan kaya, nggak terjadi. Paling ngomong belum waktunya Tuhan. Jadi sobat sekalian, kalau kita sampai sini, saudara harus sadar. Pak Pendeta kalau saya sudah seperti ini, saya bisa keluar nggak? Bisa, tapi tidak gampang. Karena sudah bertahun-tahun. Sudah hidup di bawah jeratan eksploitasi umat yang seperti itu. Sudah terbiasa. Mereka rencanakan, disengaja diterapkan lewat pujiannya, lewat khotbahnya, lewat kalimat-kalimat persuasif, lewat kalimat-kalimat eksploitatif, sehingga kamu terpengaruh luar biasa. Menjadi suatu kebiasaan. Sudah kita hidupi. Wajarlah. Kalimat yang muncul dari WhatsApp jemaat adalah, saya takut Pak. Saya kepahitan Pak. Karena sudah terpengaruh amat luar biasa. Tanpa disadari jemaat tenggelam dalam lingkaran yang diciptakan oleh pendeta-pendeta yang melakukan eksploitasi umat. Ini loh masalahnya jemaat sekalian. That is the problem. Saya kok bahas sampai sini. Coba pakai penjelasan ini, coba lihat fenomena gereja yang ada. Baik gerejamu, gereja mana saja. Saudara perhatikan. Itu yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi sekarang. Oke? Nah Pak Pendeta kalau sudah begini, seharusnya bagaimana ya Pak Pendeta? Saya kembali integrate, saudaraku. Seharusnya bagaimana? Yang benarnya harus bagaimana? Berhenti sebentar. Tadi saya mengatakan 3 lapis. Yesus Kristus gembala yang baik. Yang kedua, lapisan hamba Tuhan. Lapisan ketiga jemaat.
faktor jemaat mengalami kepahitan dan Tuhan, mengalami ketakutan tanda kutip, karena faktor lapis kedua, pendetanya melakukan eksploitasi umat. Ada faktor jemaatnya juga loh. Nah, jemaat harus perhatikan. Ada si jemaat yang nakal. Artinya, jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat yang usahanya oke, jemaat yang hidupnya oke, bahkan jemaat yang juga kaya, jemaat yang kaya raya, tapi tidak punya kemauan untuk memberi persembahan. Itu tidak baik. Persembahan harus diberikan. Jemaat dengarin. Saya sudah khotbah ini di kemarin, di 3D, disertai, dipelihara, diberkati. Sudah khotbah. Minggu lalu 3M, mencintai, mempersembahkan, melayani. Saya juga udah khotbah, saudaraku. Jadi ketika jemaat kalau diberkati, kalau jemaat hidup, ini saudaraku, persembahan itu harus jemaat sekalian. Harus diberi kepada Tuhan. Nah, karena ada jemaat-jemaat tertentu yang nakal atau merasa tidak rela untuk memberi, saudara sekalian, tidak kasih apa-apa yang sudah menjadi suatu kewajiban untuk memberi, maka muncullah hamba-hamba tanda kutip, mereka melakukan eksploitasi umat. Begitu peristiwanya. Tapi ini saudara sekalian ya, eksploitasi umat itu sudah tidak benar pasti. Nah, jemaat yang tidak mempersembahkan juga tidak benar. Nah, ketika hamba-hamba Tuhan tertentu itu melakukan eksploitasi umat kepada jemaat yang nakal-nakal itu, mereka kebablasan pendetanya. Ternyata berhasil diterapkan kepada jemaat yang baik-baik juga. Eksploitasi umatnya. Ya tidak benar. Dua-duanya tidak benar jadinya. Jadi jemaat perhatikan. Ini bagian jemaat. Persembahan yang menjadi miliknya Tuhan, jemaat harus kasih loh. Baik jemaat susah maupun apa, bagaimana kalau saya sulit, saya sudah jelaskan di khotbah kemarin. Silakan kembali ke khotbah yang kemarin, minggu lalu dan 2 minggu lalu untuk mengerti tentang bagaimana mempersembahkan dengan baik. Silakan lihat lagi kembali. Oke, saudaraku. Nah, sekarang saudaraku, kita masuk lagi. Pak Pendeta, kalau sudah begini, harusnya, idealnya, tepatnya, alkitabiahnya seperti apa Pak Pendeta? Saudara jemaat perhatikan, saya kembali integrate. Saya integrasikan 10 khotbah itu dengan melihat kembali di seri hari ini dengan melihat 3 perikop yang kita baca. Oke? 3 perikop yang kita baca. Lapisan pertama, Yesus Kristus gembala yang baik. Lapisan kedua, hamba-hamba Tuhan. Lapisan ketiga, umat Tuhan. Oke? Saudara-saudara sekalian, Yesus mengajar di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu prinsip yang pertama, yaitu Tuhan Yesus gembala, jemaat itu domba. Tuhan in action, mengurapi, menyegarkan. Tuhan melakukan semua tindakan, jemaat menghidupi apa yang Tuhan anugerahkan. Jadi, saudaraku, diberkati, disertai, dipelihara itu adalah hak jemaat untuk mengalaminya. Melayani, mencintai, mempersembahkan itu adalah kewajiban jemaat untuk melakukannya. Oke? Karena konsep The Lord is my shepherd clear. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Oke? Kita lanjut. Di ayat yang berikutnya di perikop yang kita baca saudaraku, di Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 18, Yesus mengatakan, "Aku gembala yang baik." Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu, domba-dombanya mengenal suaraku. Aku mengenal domba-dombaku. Kalau gembala upahan, domba tidak kenal. Domba kabur. Karena mereka bukan gembala yang benar. Nah, saudara perhatikan prinsip ini sebagai hamba Tuhan. Perhatikan. Apakah kita masih mempraktekkan pengembalaan kita kepada umat seperti yang Tuhan Yesus ngajar? Konsepnya clear loh. Tuhan yang kerja, bahkan Tuhan menyerahkan nyawanya. Bagi Tuhan, domba itu nomor 1. Bagi Tuhan, domba itu segala-galanya. Bagi Tuhan, Tuhan mengorbankan apa saja demi untuk kesejahteraan, demi untuk kebaikan domba-dombanya. Gembala itu mengorbankan dirinya loh, bagi domba-dombanya. Jangan dibalik.
pendeta-pendeta sekarang mengorbankan domba-dombanya untuk dirinya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Yesus mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Jangan pendeta mengorbankan domba-dombanya untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya eksploitasi umat. Ini yang terjadi. Nah, saudara sekalian, kalau hamba-hamba Tuhan itu mempraktekkan seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ini yang seharusnya terjadi. Tapi kita mau jujur, jemaat sekalian, dalam era zaman kekristenan model sekarang ini, dengan semua fenomena yang terjadi, saudara sekalian, tidak banyak hamba-hamba Tuhan, tidak banyak pendeta mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan, loh, saudaraku, sebagai gembala yang baik. Enggak loh. Lebih banyak yang eksploitasi umat. Lihat aja masing-masing. Teliti di medsos, teliti di gereja-gereja kecil, teliti di gereja-gereja besar. Lihat, buka mata, buka telinga jemaat, perhatikan dengan baik. Apakah gereja A, gereja B, gereja C, apakah pendeta A, pendeta B, pendeta C, mereka melayani seperti yang Tuhan ajar, atau mereka eksploitasi umat. Perhatian, teliti. Mulai zaman sekarang, jangan takut lagi. Jangan ada ketakutan seperti itu. Jangan ada kepahitan dengan Tuhan, karena engkau sudah diindoktrinasi oleh mereka-mereka yang menggunakan kalimat-kalimat eksploitatif, supaya kita itu dijerat dalam seperti itu demi UUD, ujung-ujung duit, demi kepentingan mengisi pundi-pundi pendeta-pendeta tertentu. That is not good. Inilah ironisnya, dilemanya kekristenan zaman sekarang, saudara sekalian. Oke, lanjut dengan firman Tuhan yang kita baca perikop ketiga. Yesus conversation, percakapan Tuhan Yesus dengan Simon Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon bilang, iya Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan ngomong begitu. Tuhan tanya lagi kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yohanes jawab, iya Tuhan. Gembalakanlah domba-domba. Tanya lagi bagian ketiga kalinya, saudaraku. Nah, saudara sekalian, perikop ini banyak pendeta yang mengkhotbahkan. Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Kasih itu banyak jenisnya. Di bahasa Yunani, oke, that is good preaching, saudaraku. Tapi saya mengajak jemaat, mari kita lihat dengan cara yang berbeda, saudaraku. Perhatikan. Ketika Yesus mengatakan, sampai 3 kali kan, apakah engkau mengasihi aku? 3 itu, di Alkitab itu unik loh jemaat sekalian. 3 kali itu masalah yang sangat penting. 3 kali itu urgent, saudara sekalian. Holy, holy, holy. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan Samuel dipanggil Samuel, Samuel, Samuel. 3 kali kan, saudaraku. 3 kali itu di Alkitab sesuatu yang unik, sesuatu yang sifatnya serius, sesuatu yang sifatnya urgent. Maka Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Gembalakanlah domba-dombaku 3 kali sampai 4 kali. Saudara sekalian, apa maknanya ya? Saudara perhatikan pelan-pelan. Waktu Yesus mengatakan sampai ketiga kalinya, Simon Petrus tuh nangis, saudaraku. Nangis loh dia. Apa itu Pak Pendeta? Nah, kita integrate lah, saudaraku. Perhatikan. Saudara-saudara sekalian, ada kalimat eksplisit. Kalimat eksplisit, ada kalimat terbuka. Semua orang bisa dengar. Ada kalimat implisit. Kalimat implisit artinya, saudaraku, itu hidden message. Yaitu berita tertutup, berita tersembunyi. Jadi ada 2 itu, ada eksplisit, ada implisit. Nah, saya kasih contoh, jemaat sekalian, perhatikan, saya kasih contoh. Di tempat suatu pesta makan, si Joni ini, dia makan banyak sekali, udah kenyang dia. Saya perhatikan si Joni makan, oke. Setelah Joni selesai makan, udah kenyang, setengah jam kemudian, Joni makan lagi. Saya ngomong sama Joni, Joni, tadi makan jam berapa? Waktu saya ngomong kalimat itu, saudaraku, itu ada kalimat
eksplisit, semua orang juga dengar kok. Gitu. Tetapi kalimat implisitnya, hidden message-nya, Joni tahu. Gitu. Bahasa saya, tadi makan jam berapa, Joni? Kalau bahasa implisit, saya tahu apa? Lu kan baru makan. Kira-kira begitu, jemaat sekalian. Is it right? Yang bisa rasa itu Joni. Dia bisa kaget. Tadi saya baru makan nih. Joni tadi makan jam berapa? Itu eksplisit kalimat saya. Implisitnya, lu kan baru makan. Tuhan Yesus, saudaraku, di dalam pelayanannya sangat sering melakukan kalimat eksplisit dan implisit, saudaraku. Saya kasih contoh. Suatu hari, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada di antara kalian yang akan menyerahkan aku. Itu eksplisit, jemaat sekalian. Semua murid tahu. Siapa ya? Siapa ya? Implisitnya, hidden message-nya, kalimat tersembunyinya kepada siapa? Yudas Iskariot, saudaraku. Yudas Iskariot kalau dia sense, dia peka, khotbah saya saudaraku, kepekaan rohani, kecerdasan rohani, intelligence, spiritual quotient, saudara, kecerdasan rohani, dia peka, saudaraku, dia tangkap kalimat Yesus secara tersembunyi itu. Beritanya apa? Lu orangnya. Tapi Yesus tidak mau kasih kalimat itu. Yesus sengaja pakai kalimat terbuka, semua orang bisa nangkap. Kalimat yang tertutup itu Yudas tangkap sendiri. Begitu loh jemaat. Mau lagi yang lain? Mari kita perhatikan. Seorang perempuan Kanaan, ketika ketemu Tuhan Yesus, anak Daud, kasihani aku, anaknya kerasukan setan. Yesus ngomongnya apa? Aku datang untuk domba-dombaku yang terhilang. Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Itu eksplisitnya seperti itu loh. Implisitnya apa, jemaat sekalian? Implisitnya apa? Saudara belajar sendiri. Oke? Banyak hal dalam Alkitab saudara harus pahami, saudara sekalian. Nah, saudaraku, kita kembali kepada Simon anak Yohanes. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? 3 kali. Eksplisit kalimatnya itu, semua muridnya nangkap. Implisitnya, nangis. Simon Petrusnya nangis. Kenapa Pak Pendeta dia nangis? Implisitnya, hidden message-nya, itu referring kepada masa lalu dia. Saya sudah khotbah. Saudara masih ingat khotbah saya tentang Simon Petrus? 1 kali waktu disuruh jala ikan, aku punya pengalaman puluhan tahun di danau ini tidak ada ikan. Mari kita buktikan Tuhan yang benar atau aku yang benar. 1 kali. Masih ingat? Yang kedua, Yesus berkata, waktunya sudah tiba. Anak Allah akan diserahkan, disalib, mati. Yesus berkata demikian. Simon Petrus ngomong apa? Tidak mungkin terjadi pada engkau. Aku akan mati untuk engkau. Kebenaran sudah ngomong, nggak mungkin bohong. Tapi ditepis oleh Simon Petrus. Tidak mungkin. Dia lebih pintar dari Tuhan Yesus. Udah kedua ya kesalahannya ya. Ketiga, pada saat ayam berkokok, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dia bahkan mengutuk loh saudara sekalian. 3 kesalahan fatal itu. Waktu Yesus berkata 3 kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Secara implisitnya membuat air mata itu turun. Artinya apa, saudaraku? Simon ngerti, Tuhan, aku banyak kesalahan dulu. My past itu banyak sekali hal yang aku asal bunyi. Cintaku kepadamu tidak tulus. Aku bahkan berani berkaor-kaor. Kenyataan aku menyangkal engkau. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Waktu sampai yang ketiga kali, turunlah air mata Simon. Karena dia teringat, dia punya masa lalu. Apa yang dia praktek kepada Tuhan. Apakah itu bisa menjadi bukti bahwa dia benar-benar mencintai Tuhan. Itu loh, saudaraku. Itu loh. Jadi jemaat sekalian, ini khususnya untuk pendeta-pendeta yang hari yang mendengarkan khotbah saya. Pendeta dulu ya, jemaat nanti. Kalau hari ini saudara-saudara sepelayanan, Tuhan bertanya kepada engkau sama seperti waktu dia bertanya kepada Simon. Hai pendeta-pendeta, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tanya sampai 3 kali.
Dan Tuhan sampai bilang, gembalakanlah domba-dombaku sampai 3 kali. Coba pendeta menyimak, apa yang kau tangkap? Implisitnya, hidden message-nya apa? Kalau engkau sampai hari ini kedapatan, kau sungguh-sungguh melayani Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan gembala yang baik, sesuai dengan guru yang agung itu. Engkau akan mengatakan, yes Tuhan, I love you so much. Aku melayani engkau sampai mati, rohmu berkobar-kobar. Tapi kalau Tuhan bertanya kepada kau sampai 3 kali, ternyata pendeta-pendeta yang melakukan itu adalah pendeta yang eksploitasi umat. Kau akan nangis. Kau akan sadari itu. Tuhan, cintaku bohong. Aku tidak setulus hati seperti yang kau ajarkan. Justru aku mengeruk keuntungan di tengah-tengah umat. Aku menciptakan lingkaran setan dalam hidup mereka untuk mengeksploitasi mereka. Menangislah engkau, karena engkau sudah tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Para pendeta yang terhormat, dengar khotbah ini. Zaman gila ini zaman gila. Nah sekarang untuk jemaat Tuhan perhatikan. Jemaat sekalian, kalau hari ini engkau sudah hidup, sudah terindoktrinasi dalam gereja-gereja yang engkau layak, engkau hidup di situ, ya. Kepahitan sama Tuhan, ketakutan yang menghantui terus-menerus, kau harus keluar dari situ. Kau harus keluar dari kepahitan dan ketakutan itu. Dan itu tidak mudah, tidak sesaat, karena sudah seperti superstitious, sudah seperti tahyul kekristenan itu. Kamu sudah takut. Ada apa-apa sudah takut. Ada apa? Wah, dia belum kasih persembahan. Kamu sudah takut. Bagi yang kaya nggak jadi masalah. Kasih aja, udah seperti sesajian supaya tidak terjadi apa-apa sama kita. Begitu loh jemaat sekalian. Dengarkan khotbah hari ini. Khotbah yang tidak mudah engkau cerna, tapi sangat bernutrisi rohani yang kuat. Sangat membangun iman jemaat, sangat membuka Christianity Today untuk membuka mata rohani kita, melihat apa-apa yang terjadi dalam gereja Tuhan, dalam umat Tuhan, dan pendeta-pendeta yang sedang melayani zaman ini. Saudaraku, dengarkan firman hari ini. Perhatikan firman Tuhan hari ini. Engkau yang menjadi pendeta, hati-hati. 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 Jangan sampai engkau mengeksploitasi umat. Hati-hati. Kau tidak dipanggil untuk itu. Kau dipanggil untuk menangis untuk umat. Kau dipanggil untuk berkorban untuk umat. Kau dipanggil untuk melayani umat. Bukan mengeksploitasi umat, bukan memanfaatkan umat, bukan mengeruk umat untuk kepentingan diri sendiri. That is not pastor. Itu bukan pendeta. Bukan. Itu debt collector, saudara sekalian. Jangan melukai hati Tuhan terus-menerus, karena hukuman Tuhan bisa tiba. Jemaat juga perhatikan, persembahan itu ada suatu kewajiban. Kau tidak boleh menjadi jemaat yang pura-pura bodoh pada kamu harus memberi persembahan. Nanti engkau juga bisa mengalami banyak hal dari Tuhan, peringatan demi peringatan. Saudara sekalian, bawa firman ini pulang kepada setiap kita jemaat sekalian. Hati-hatilah hidup. Perhatikan bagaimana kita hidup. Hati-hatilah melayani Tuhan. Hati-hati mengajar umat. Ajarlah firman Tuhan dengan baik, dengan teliti, supaya umat itu bertumbuh kerohaniannya. Domba-domba itu hidupnya sukacita. Domba-domba itu sungguh-sungguh hidupnya damai sejahtera dan mencintai Tuhan. Bagi gembala-gembala, kau melihat domba itu diberkati Tuhan, hidup mereka senang. Engkau sudah melakukan apa yang Tuhan tugaskan. Oke jemaat, mari kita tunduk kepala. Kita doa sebentar. Saudara-saudara sekalian, setiap kita teduh sejenak 1-2 menit. Untuk saudara-saudara sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gembala gereja, saudara yang punya ministry sendiri, saudara mengembalakan jemaat. Bawa firman hari ini. Ingat, 3 kali Tuhan akan bertanya kepada engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Pahami sendiri-sendiri.
kalimat implisitnya, message tersembunyinya. Saudara pahami sendiri, hai hamba-hamba Tuhan. Pahami dan referring ke you punya masa lalu kepada pelayananmu seperti apa. Dan engkau yang bisa menjawab itu. Engkau sendiri yang mampu menjawab itu. Dan sekarang kepada jemaat sekalian, bangkit dari kepahitan dengan Tuhan. Bangkit daripada ketakutan kepada hal-hal yang tidak harus terjadi dalam kehidupanmu sebagai jemaat. Tuhan tidak seperti itu. Dan Tuhan tidak pernah seperti itu. Yang Tuhan beri itu damai sejahtera. Kedekatan dengan Tuhan. Lihat Tuhan bukan seperti lihat setan. Lihat Tuhan bukan penuh ketakutan. Lihat Tuhan bukan ancaman. Bukan. Lihat Tuhan itu sukacita, happy, bahagia, senang sekali. Karena Tuhan itu baik sama kita. Tuhan itu mengorbankan segala-galanya ke kita. Berubahlah jemaat sekalian. Dari hidupmu yang terkukung oleh jeratan eksploitatif daripada kalimat-kalimat pendeta-pendeta tertentu. Bangkit dan bersinar untuk Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan zaman ini dan hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan perbaharui kalau mereka sudah jatuh dalam tindakan eksploitasi umat. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Bawa kembali Tuhan Yesus, anak yang hilang pulang, melayani Tuhan dengan cara yang seperti Tuhan mau. Dan hamba berdoa untuk umat Tuhan. Letakkan tanganmu di hati umat. Letakkan tanganmu di pikiran umat. Hilangkan Tuhan kepahitan hati mereka terhadap Engkau dalam salah mengerti tentang kebenaran. Tuhan perbaharui pikiran mereka. Ketakutan-ketakutan yang menghantui hidup mereka, Tuhan perbaharui dengan firman, dengan kebenaran. Roh Tuhan mengurapi setiap umat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bukan orang sempurna. Kami bukan jemaat sempurna. Kami bukan pendeta-pendeta sempurna. Kami banyak kelemahan-kelemahannya. Tuhan ajar, Tuhan didik, Tuhan bimbing ke arah yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, memberkati kami domba-dombanya. Dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingat kami akan kitab suci, hidup sesuai dengan firman Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.